杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Hantu tua, apa yang Anda coba katakan? Ningguang menyipitkan mata padanya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Master Sekte belum mati. Lagi pula saya sudah tahu kemana dia pergi. Leluhur hantu tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya, memanggil panci jiwa segudang miliknya. Lalu dengan gestur yang kuat ia berkata, "Ayo pergi, saya yakin Zilong sangat kesal sampai hampir muntah darah." "Anda tahu itu?" Ningguang menolak mempercayainya. Ia merasa hantu tua itu sangat tidak bisa diandalkan. Tidak jelas apakah Sekte Yangke beruntung atau tidak beruntung memilikinya. "Tunggu saja." Mereka bertiga maju. 1 jam kemudian, mata Ningguang tiba-tiba menyipit saat ia menatap beberapa sosok yang menjulang tinggi di udara tak jauh di depan. Siapa lagi kalau bukan Zilong? Merasakan kehadiran Ningguang dan yang lainnya, Zilong berbalik dan menatap mereka dengan dingin. Tatapan mereka bertemu, dan Ningguang tertawa. Bajingan itu benar-benar tidak sangat kesal. "Sudah saya duga," kata leluhur hantu. Ekspresinya mudah ditebak. "Bagaimana Anda tahu?" Ningguang sekarang benar-benar penasaran. Dia tidak berhasil, jadi tentu saja dia depresi. Dan setelah mengejar selama 5 bulan, dia tiba-tiba kehilangan jejak Master Sekte saya. Bisakah Anda bayangkan bagaimana perasaannya? Leluhur hantu menjelaskan dengan tenang. Ningguang mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas tajam. Rasanya sangat frustasi, terutama karena Yangke masih di alam kembali kekosongan. Sialan, kalau saya Zilong, saya pasti sudah bunuh diri. Setelah mengatakan ini, ia tertawa terbahak-bahak, bersukacita atas kemalangannya. "Itu tidak benar. Bagaimana Anda tahu Yangke kabur?" Ningguang tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap leluhur hantu dengan heran. "Karena tempat ini, saya pernah ke sini sebelumnya. Saya sudah di sini selama 2000 tahun. Jadi saya tahu Yangke kabur. Dan saya tahu kemana dia pergi." Mendengar itu, Ningguang menatap leluhur hantu seperti orang bodoh. "Anda pernah di sini selama 2000 tahun? Apa istimewanya tempat ini sampai Anda begitu terikat padanya?" Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari tempat ini. "Anda pikir saya ingin?" Wajah leluhur hantu tiba-tiba berubah masam. "Saya terjebak selama 2000 tahun. Terjebak selama 2000 tahun. Anda tahu rasanya hidup lebih buruk daripada mati." Memikirkan kembali 2000 tahun itu, leluhur hantu merasakan hawa dingin di hatinya. Raungan leluhur hantu membuat wajah Ningguang tiba-tiba berubah. "Anda terjebak selama 2000 tahun. Jadi begitu. Pantas saja saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Ternyata Anda terjebak selama 2000 tahun. Jadi Anda baru saja dibebaskan?" "Iya, berkat Master Sekte. Kalau tidak, saya mungkin masih terjebak sekarang." Leluhur hantu mengangguk. "Bagaimana mungkin tempat ini menjebak orang seperti Anda?" tanya Ningguang bingung. "Kenapa saya tidak melihat bahaya di sini? Ini adalah jurang kekacauan." Sueyo yang sedari tadi mengamati sekelilingnya tiba-tiba berbicara dengan penuh pertimbangan. "Anda cukup berpengetahuan, gadis kecil." Leluhur hantu terkekeh. "Iya, ini jurang kekacauan." "Apa? Ini jurang kekacauan?" Wajah Ningguang berubah. "Ini area yang dikabarkan sangat berbahaya di wilayah Bintang. Apa Anda takut?" Leluhur hantu menyipitkan mata kepadanya. "Omong kosong. Saya dengar bahkan seorang Master Raja Kekosongan akan mati tanpa tempat pemakaman jika ia tiba di sini. Apa Anda pikir saya takut?" "Rumor itu benar.
Jurang kekacauan biasanya damai dan tidak berbahaya, tetapi jika pusaran kekacauan muncul dan Anda terperangkap di dalamnya, Anda bisa hancur berkeping-keping. Lulu Rantu mencibir. Saat itu saya diburu oleh musuh-musuh saya dan harus melarikan diri ke sini untuk berlindung. Lalu saya terperangkap dalam pusaran kekacauan yang tiba-tiba. Itu tidak membunuh Anda. Anda sangat beruntung. Ningguan tercengang. Saya memang sangat beruntung. Saya terjebak di sana selama 2000 tahun. Sampai Master Sekte juga tersedot ke dalamnya. Dan akhirnya dia membawa saya keluar. Lulu Rantu menarik napas dalam-dalam. Karena kejadian inilah Yangke dan Lulu Rantu pertama kali bertemu. Namun sejak pelarian mereka, keduanya belum pernah bertemu lagi. Sampai perjalanan ke Tanah Hilang ini. Senior, kalau begitu Yangke pasti sudah pergi. Iya, Master Sekte pergi ke tempat saya terjebak sebelumnya. Lulu Rantu menyeringai. Wajah Sui Yue tiba-tiba berubah. Jangan khawatir, jangan lupakan kekuatan yang dikuasai Master Sekte saya. Saya bisa melarikan diri saat itu berkat dia yang membimbing saya melewati celah spesial. Sekarang dia bisa masuk. Dia pasti sangat yakin. Lagi pula jika dia masuk, Zilong tua akan dibiarkan menonton. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang di luar. Mungkin Master Sekte akan melarikan diri suatu hari nanti. Menunggu di sini, bukankah agak berbahaya? Tanya Ningguang cemas. Meskipun jurang kekacauan saat ini damai, jika pusaran kekacauan muncul, itu akan berakibat fatal. Apa yang perlu ditakutkan? Pusaran kekacauan tidak muncul dengan mudah. Lulu Rantu tetap tenang. Kalau begitu, mari kita tunggu. Pertama-tama saya punya banyak hal yang harus dilakukan di kamar dagang. Jadi saya tidak bisa menunda terlalu lama. Saya akan menunggu di sini paling lama 2 bulan. Kata Ningguang, diam-diam mengamati Sui Yue. Meskipun ia berbicara dengan Lulu Rantu, ia sebenarnya berbicara dengan Sui Yue. Sekarang setelah mereka tahu Yangke telah bersembunyi di dalam pusaran kekacauan dan tidak lagi dalam bahaya, Sui Yue harus tenang dan tidak perlu lagi menunggu di sini. Terserah Anda saja, saya akan menunggu Master Sekte keluar. Lulu Rantu terkekeh. Saat mereka berbicara, mereka sudah tiba tidak jauh dari Zilong dan yang lainnya. Zilong sudah merasa agak sedih. Melihat Ningguang dan yang lainnya mendekat, ia mendengus dingin. Ekspresinya tidak senang, tapi Ningguang tidak repot-repot menyapanya. Bentrokan mereka sebelumnya di Tanah Hilang tidak menghasilkan kemenangan bagi kedua belah pihak. Dan sekarang setelah semuanya beres, tak ada gunanya berbasa-basi. Ia berpisah dari Zilong dan yang lainnya dan menunggu dengan tenang. Di benua gantung, Yangke menghancurkan kehampaan dan muncul. Ini adalah perhentian pertamanya dalam perjalanan melintasi wilayah bintang. Disinilah ia bertemu Lulu Rantu dan menyaksikan alam raja kekosongan. Disinilah ia menyadari ketidakberartiannya sendiri dan diam-diam bersumpah untuk berkultivasi dengan tekun dan menjadi lebih kuat. Kembali ke tempat ini setelah beberapa dekade, ia tak kuasa menahan desaan haru. Meskipun kultivasinya belum mencapai alam raja kekosongan, ia bukanlah orang lemah. Dulu, ia mudah ditawan oleh beberapa master alam suci, tetapi sekarang, ia dapat dengan mudah menghancurkan puluhan ribu master alam suci hanya dengan satu lambian tangannya. Benua terapung persis seperti yang dibayangkan Yangke, tempat berlindung teraman dari kejaran Zilong. Sebelum pergi, ia meninggalkan jejak kesadaran ilahi jauh di dalam benua gantung. Dengan mengikuti koneksi itu dengan dirinya sendiri, ia dapat menentukan lokasi benua gantung dan memanfaatkan kekuatan ruang untuk mencapainya. Berdiri di sana dan menarik nafas dalam-dalam, Yangke merasa lega. Tidak diketahui bagaimana benua gantung terbentuk. Benua ini yang melayang di kehampaan tidak terlalu besar, hanya sekitar 200.000 hingga 300.000 mil persegi radiusnya. Namun benua itu dipenuhi dengan energi spiritual dan penyimpanan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, Yangke telah mengumpulkan banyak ramuan obat tingkat raja kekosongan di sana. Pada kunjungan keduanya ke benua gantung, Yangke menemukan bahwa energi spiritualnya bahkan lebih kaya daripada sebelumnya. Ia bertanya-tanya, misteri apa yang menyebabkan transformasi seperti itu.
Secara teknis, benua gantung adalah bintang yang sangat kecil. Memiliki hukum alam dan asal-usulnya sendiri. Jika diberi cukup waktu, mungkin ia benar-benar dapat menjadi bintang untuk kultivasi. Mungkinkah begitu banyak bintang di bidang bintang lahir dengan cara ini? Yangke merenung, tetapi tidak dapat memahami maksudnya. Akhirnya seseorang di sini. Tiba-tiba tawa keras yang dipenuhi kegembiraan bergema. Yangke menurutkan kening, menoleh karena terkejut. Ia tak menyangka ada orang lain di benua terapung ini. Namun ketika melihat wajah orang itu, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Ia ternyata mengenal orang yang berbicara itu. Dia adalah Lu Guinchen. Sebuah nama yang hampir terlupakan muncul di benaknya. Pria ini adalah seorang prajurit bintang ungu. Ketika Yangke ditangkap oleh para prajurit bintang ungu dan dibawa ke kapal perang bintang ungu, Lu Guinchen adalah pemimpinnya. Terlebih lagi, Lu Guinchen telah memberikan batasan pada Yangke. Saat itu, Lu Guinchen seperti Yuxi dari aliansi pedang. Telah mencapai tingkat kedua alam Raja Suci. Di mata Yangke, ini sudah merupakan posisi yang jauh lebih unggul. Jadi ia sama sekali tak berdaya melawan batasan yang diberlakukan oleh Lu Guinchen. Saat itu aliansi pedang dan bintang ungu dengan ratusan prajurit dari kedua faksi telah terdampar di benua gantung. Namun saat leluhur hantu bereksperimen dengan formasi spesial, banyak korban berjatuhan. Hanya menyisakan segelintir yang selamat. Ketika Yangke akhirnya meninggalkan benua gantung bersama Yuexi, leluhur hantu dan yang lainnya, ia tidak membawa Lu Guinchen bersamanya, membiarkan dia sendirian. Ia tak pernah membayangkan puluhan tahun kemudian ia akan bertemu pria ini lagi di benua gantung. Jika ia tidak mencarinya, Yangke hampir melupakannya. Teman, apakah Anda juga tersapu kepusaran kekacauan itu? Lu Guinchen menyapa Yangke dengan hangat, seolah-olah ia tidak berbicara dengan siapapun selama puluhan tahun. Namun kemudian alisnya berkerut dan ia menatap Yangke dengan curiga. Detik berikutnya matanya berbinar dan ia menunjuk Yangke dengan gemetar. Itu Anda? Itu benar-benar Anda? Dia ingat dengan jelas Yangke. Lagi pula Yangke lah yang telah membawa leluhur hantu dan yang lainnya keluar dari tempat angker ini. Hanya untuk meninggalkannya di sana. Lu Guinchen telah mengutuk Yangke selama bertahun-tahun. Dan sekarang, dengan musuhnya tepat di depan matanya, ia tentu saja dipenuhi rasa iri. Yangke terkekeh pelan, meliriknya dari atas ke bawah. Ia terkejut mendapati Lu Guinchen dalam kondisi prima. Dan kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat kedua alam kembali kekosongan. Melompat dari tingkat kedua alam Raja Suci ke tingkat kedua ke alam kembali kekosongan. Hanya dalam beberapa dekade. Merupakan kemajuan yang mengerikan. Kemajuan ajaib ini sepenuhnya berkat energi spiritual benua gantung yang kaya dan kekayaan alamnya. Seperti leluhur hantu yang menghabiskan 2000 tahun di sini dan naik ke alam Raja Kekosongan dalam satu gerakan. Apalagi yang bisa dilakukan seseorang di tempat ini selain berkultivasi. Anda... Ekspresi marah Lu Guinchen tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Selalu ada jalan keluar. Saya tak pernah menyangka Anda akan kembali. Saya, Lu Guinchen, sungguh memiliki kekayaan yang sangat besar. Ekspresinya menggelap, menjadi ganas dan menakutkan. Ia maju ke arah Yangke. Energi sucinya melonjak. Ia menggeram dengan ganas. Nah, bekerja samalah dengan saya dan keluarkan saya dari tempat terkutuk ini. Atau saya akan mencabik-cabik tubuh Anda. Benarkah? Yangke mengangkat alisnya dan mencibir. Beraninya Anda menyebut diri Anda seperti itu di depan saya. Dasar bocah bodoh, tunggu sampai saya menangkap Anda. Lu Guinchen melihat ketidakpedulian Yangke padanya menjadi marah dan menyerang Yangke. Namun Yangke berdiri diam, tidak berusaha menghindarinya. Sebaliknya ia melototi Lu Guinchen dengan ekspresi aneh. Tatapan ini membuat jantung Lu Guinchen berdebar kencang dan tanpa sadar ia merasa ada yang tidak beres. Ia seperti domba yang berani menyerang harimau. Namun sekarang anak panah itu sudah tertancap di tali dan harus dilepaskan. Lu Guinchen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak. Ia langsung menerjang Yangke, meraih bahu Yangke dan dengan panik menuangkan energi suci ke Yangke, mencoba menaklukkannya.
Anak ini sepertinya sedang bermain trik. Melihat Yang Ke mudah digenggam, Lu Guinchen sangat gembira. Dengan gerakan yang berhasil, Lu Guinchen berteriak dingin. Jika Anda tidak ingin mati, jangan bergerak, dan saya akan mengampuni nyawa Anda untuk waktu yang lama. Jika Anda berani melawan, saya tidak akan menjaminnya. Keluar dari sini. Yang Ke merasa terganggu oleh rengekan yang tak henti-hentinya, dan tiba-tiba ia mendesak energi sucinya. Sesaat kemudian wajah Lu Guinchen berubah drastis. Ia menyadari bahwa energi suci yang telah ia tuangkan ke dalam tubuh Yang Ke bagaikan batu yang tenggelam ke laut tanpa jejak. Sebaliknya, sebuah kekuatan meledak dari tubuh Yang Ke yang sama sekali tidak dapat ia lawan. Kekuatan itu mengalir di sepanjang lengannya, masuk ke dalam paru-parunya, dan menjalar ke 5 organ dalamnya, membuatnya mustahil untuk dilawan. Seakan tersambar petir, tubuh Lu Guinchen tiba-tiba terlempar mundur. Ia memuntahkan seteguk darah di udara dan jatuh ke tanah seperti ikan mati. Ia segera berdiri, menatap Yang Ke dengan ketakutan dan kecemasan. Suaranya bergetar. Anda, ini mustahil. Dia belum pernah menyelidiki ranah Yang Ke sebelumnya, karena yakin bahwa Yang Ke pasti lebih rendah darinya. Lagi pula saat itu Yang Ke baru saja memasuki alam suci. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun menikmati energi spiritual yang kaya dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Dari benua yang melayang ini, mencapai tingkat yang mengerikan. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada Yang Ke saat itu. Jadi bagaimana mungkin ia tidak sebanding dengannya sekarang? Jadi dia tidak menganggap Yang Ke serius. Namun saat energi suci Yang Ke kembali, ia tahu ada sesuatu yang salah. Karena energi suci anak ini jauh lebih kuat dari murni daripada miliknya. Dibandingkan dengan energi suci miliknya sendiri, di tingkat kedua alam kembali kekosongan. Kuantitas dan kualitas energi sucinya bagaikan kunang-kunang yang bersaing dengan bulan purnama. Tapi Lu Guinchen tak percaya. Mungkinkah anak ini sudah berada di alam raja kekosongan? Baru saat itulah ia ingat untuk mengirimkan indera ilahinya untuk menyelidiki Yang Ke. Tingkat ketiga kembali kekosongan. Setelah memastikan tingkat Yang Ke, wajah Lu Guinchen berubah drastis dan ia pun terduduk lemas. Pikirannya benar-benar kehilangan kemampuan berpikir dan hanya bisa ia gumamkan hanyalah, bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Dia tak percaya apa yang ia rasakan. Baru beberapa dekade berlalu dan anak dadapannya ini telah melompat dari alam suci ke tingkat ketiga kembali kekosongan hanya dalam satu lompatan. Kecepatan dan bakat yang mengerikan. Mungkinkah waktu di tempat terkutuk ini berlalu dengan kecepatan yang berbeda dari dunia luar? Sehingga meskipun ia telah berada di sini selama beberapa dekade, sebenarnya ia telah berada di luar selama ratusan tahun. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak ini memiliki tingkat kultivasi yang begitu mengerikan? Pikiran-pikiran aneh berkecamuk di benak Lu Guinchen, membuatnya benar-benar bingung. Melihat tatapannya yang berduka, Yang Ke tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Ketidakketahuan. Lu Guinchen bukankah tokoh terkemuka di Bintang Ungu dan aksesnya terhadap informasi terbatas. Kenyataannya, apalagi dirinya sendiri, bahkan Gu Jianxin dan Ji Dongle jelas berkultivasi dengan cepat. Namun jika kita benar-benar membandingkan mereka, mereka masih jauh tertinggal. Lagi pula mereka memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Dan banyak ahli yang menawarkan bimbingan dan instruksi. Di sisi lain, ia telah sampai sejauh ini, sepenuhnya mengadakan eksplorasinya sendiri. Sesekali bertemu satu atau dua dermawan yang memberinya beberapa petunjuk. Dalam hal ini, Yang Ke merasa ia tak bisa dibandingkan dengan para tuan muda dari faksi-faksi kuat tersebut. Namun justru karena inilah sepenuhnya mengandalkan eksplorasinya sendiri. Pemahamannya tentang roh surgawi dan seni bela diri jauh lebih mendalam daripada mereka. Dia meliriknya sekilas, Yang Ke merucutkan bibirnya dan berkata, "Saya menyesal tidak membunuh Anda saat itu." Lu Guinchen bergidik, matanya yang linglung kembali jernih. Ia mendengus. "Bagaimana menurut Anda? Meskipun tingkat kultivasi Yang Ke lebih tinggi darinya, lalu kenapa?"
Lu Guinchen merasa jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, Yang Ke mungkin tak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Jadi setelah kembali tenang, nadanya menjadi jauh lebih tegas. Anda telah membuat kemajuan pesat dalam kekuatan selama bertahun-tahun. Anda telah mengkonsumsi banyak harta langka. Tapi, dilihat dari fluktuasi energi suci dan ketidakmurnian dalam tubuh Anda, sepertinya Anda telah mengkonsumsinya mentah-mentah. Tidakkah Anda tahu bahwa ini menyanyiakan khasiat obat dari harta kelangka? Dan mengkonsumsi terlalu banyak tidak akan ada gunanya. Mendengarkan pembicaraan Yang Ke, mata Lu Guinchen berkilat panik, karena ia menyadari bahwa apa yang ia katakan sepenuhnya benar. Selama bertahun-tahun sendirian di benua terapung, ia hanya bisa berkultivasi. Selama beberapa tahun pertama, ia mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menyerah. Bahkan sosok seperti leluhur hantu telah terperangkap di sini selama 2000 tahun. Jadi bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri? Setelah mengetahuinya, Lu Guinchen hanya berusaha meningkatkan kekuatannya, berharap suatu hari dapat menghancurkan kehampaan dengan kekuatannya sendiri dan melarikan diri dari tempat terhantui ini. Untuk meningkatkan kekuatannya, ia tentu perlu mengkonsumsi harta karun langka. Namun ia bukan seorang alkemis. Bahkan jika ia mengumpulkan tanaman obat di benua gantung, ia tidak bisa memurnikannya. Ia tidak punya pilihan selain melahapnya mentah-mentah. Seperti binatang iblis. Akibatnya, energi kotor dari tanaman obat terakumulasi di dalam tubuhnya, menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Sekarang, hal itu mempengaruhi kultivasinya, dan setiap kali ia mengedarkan energi suci, meridiannya sedikit terasa sakit. Dia tidak tahu apa akibatnya jika ini terus berlanjut. Tetapi ia tahu itu jelas bukan pertanda baik. Setelah Yang Ke mengungkapkan situasinya, mata Lu Guinchen berbinar. Anda tahu kondisi saya? Apakah Anda tahu bagaimana mengatasinya? Terus kenapa? Tanya Yang Ke. Hidungnya terangkat ke udara, menatapnya dari atas. Ajari saya. Mendengar itu, Yang Ke tertawa. Apa Anda di sini untuk bercanda? Saya bahkan belum menyelesaikan masalah saya dengan Anda tentang apa yang terjadi saat itu. Saat itu, ia ditangkap oleh para prajurit bintang ungu, dan Lu Guinchen telah memberinya batasan, mencegahnya menggunakan esensi suci dan hampir membunuhnya. Jadi Yang Ke tidak pernah melupakannya. Sudah bertahun-tahun berlalu, kenapa membahasnya? Lagi pula Anda selamat saat itu kan? Ajari saya cara menyelesaikannya, dan saya akan memberi Anda hadiah. Kata Lu Guinchen cepat. Yang Ke mendengus menatapnya dari atas ke bawah, mengurutkan kening dan berkata, "Di mana cincin Anda? Anda sudah di sini selama bertahun-tahun. Anda pasti telah mengumpulkan banyak harta langka kan? Di mana cincin Anda?" "Cincin apa yang saya miliki?" teriak Lu Guinchen. "Apa Anda tidak ingat bahwa cincin semua orang telah diambil oleh leluhur hantu saat itu?" "Jadi begitu, saya lupa." Yang Ke tiba-tiba menyadari bahwa untuk menyempurnakan formasi ruang leluhur hantu untuk mengambil cincin milik semua orang yang mengalami kesulitan di sini, hanya untuk mengekstrak sedikit kristal roh kekosongan di dalam cincin itu. Pada akhirnya, eksperimennya berakhir dengan kegagalan total. Tanpa cincin luar angkasa, jadi Anda menyembunyikan semua barang bagus. Yang Ke menatap Lu Guinchen dan berkata, "Apa yang Anda coba lakukan?" Wajah Lu Guinchen menjadi gelap. Ia menatap Yang Ke dengan kewaspadaan yang sama seperti seorang bandit yang hendak merampoknya. "Sudah saya bilang, saya memang menyembunyikan barang-barang itu, tapi di tempat yang sangat aman. Tanpa saya, Anda tak akan pernah menemukannya." "Jangan gugup." Yang Ke terkekeh. "Biar saya tebak, satu-satunya tempat tinggal yang ada di daerah ini adalah gua peninggalan leluhur hantu. Dan Anda pasti sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Sebuah harta karun dari surga." Lu Guinchen tetap tenang, tak terpengaruh, dan mencibir pelan pada Yang Ke. "Tentu saja, harta karun dari surga juga tak mungkin disembunyikan di sana," lanjut Yang Ke. Senyum Lu Guinchen langsung memudar dan ia sedikit tertegun. Ia tak menyangka Yang Ke begitu cerdik.
Kelinci yang licik punya 3 liang, jadi jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang, kata Yangke sambil tersenyum. Anda pintar sekali. Kalaupun Anda menebaknya, lalu kenapa? Tempat ini mungkin tidak besar, tetapi tetap saja mudah menyembunyikan sesuatu. Kalau Anda tidak memberitahu saya cara melarutkannya, Anda tidak akan pernah mendapatkan apapun dari saya. Dan saya tidak takut memberitahu Anda. Saya sudah memanen semua herba bermanfaat di benua ini. Butuh setidaknya 100 tahun untuk memanen lebih banyak lagi. Setelah Lu Guinchen selesai berbicara, ia berkata dengan hangat, Anda menghabiskan waktu di sini. Anda seharusnya tahu bahwa ada banyak tanaman obat tingkat Raja Kekosongan di sini. Khasiat bahan obat itu terlalu kuat. Saya tidak bisa melarutkannya dengan kekuatan saya. Jadi saya mengawetkannya. Selama Anda memenuhi persyaratan saya bisa memberikan semua yang saya miliki. Apa Anda mengancam saya? Yangke menatapnya dengan tenang, mendengus dingin. Sudahlah, saya tidak akan menyanyiakan nafas saya dengan Anda. Saya hanya memberitahu Anda begitu banyak karena saya tidak ingin menyanyiakan tanaman obat itu. Karena Anda keras kepala, maka pergilah ke neraka. Benua gantung memang memiliki banyak harta berharga, dan Yangke telah mencoba menipu Lu Guinchen agar tidak menyanyiakannya. Namun sekarang, melihat betapa sulitnya ia menyerah. Lagi pula, hasil buruannya dari lembah obat tanah hilang sudah cukup banyak. Ramuan dari benua gantung hanyalah pelengkap. Begitu selesai berbicara, Yangke meluruskan tangannya dan melepaskan 2 benang darah emas. Benang-benang itu melilit dan berubah di udara, berubah menjadi 2 monster aneh. Mereka adalah monster darah yang telah dipadatkan Yangke di tanah hilang. Ular ekor mahkota dan kura-kura kaisar bintang. Kedua monster itu berada di puncak tingkat ke-9. Meskipun kekuatannya sedikit menurun setelah mengembun menjadi monster darah, fondasinya kokoh. Jadi menurutnya tidak signifikan. Melawan Lu Guinchen, seorang master alam kembali kekosongan tingkat kedua, bukanlah masalah. Begitu monster darah itu muncul, mereka menyerbu ke arahnya, dipenuhi aura berdarah. Apa ini? Lu Guinchen bergidik ngeri, menatap ngeri kedua monster darah ganas itu. Ia bahkan tak bisa mengenali makhluk seperti itu. Jadi dia berteriak. Nah, apa Anda benar-benar ingin membunuh saya? Apa Anda tidak takut harta karun itu akan musnah bersama saya? Anda menganggap itu harta karun, tapi di mata saya itu tak lebih dari barang tak berarti. Yangke terkekeh. Tak peduli. Lu Guinchen sekarang benar-benar panik. Ia mengira Yangke akan peduli dengan ramuan obat tingkat Raja Kekosongan itu. Itulah sebabnya ia bernegosiasi dengan percaya diri. Tapi sekarang tampaknya kebaikannya yang menyelamatkan nyawa tak berarti apa-apa. Menghadapi aura mengerikan yang terpancar dari kedua monster darah itu, bagaimana ia bisa tetap tenang? Dia bukan tandingan kedua monster darah itu. Anak muda, tunggu. Ayo kita bicarakan. Lu Guinchen mundur cepat, menghindari serangan ular mahkota dan kura-kura kaisar bintang. Ia berteriak. Saya persembahkan benda-benda itu kepada Anda dengan kedua tangan. Tolong selamatkan nyawa saya. Apa yang Anda lakukan? Yangke tetap tak bergerak, hanya mengucapkan sepatah kata pelan. Bunuh! Segera ular mahkota dan kura-kura kaisar bintang menyerang Lu Guinchen dari kedua sisi. Aura kematian menyelimutinnya. Lu Guinchen berteriak ngeri. Jangan bunuh saya, dan saya bisa memberitahu Anda sebuah rahasia besar tentang benua ini. Jika Anda bisa mendapatkannya, pencapaian Anda di masa depan tak terbatas. Yangke murtan kening, dan dengan pikiran halus, kedua monster darah itu berhenti. Pada saat ini, taring ular mahkota hanya berjarak kurang dari 3 kaki dari Lu Guinchen, dan ekor kura-kura kaisar bintang menerjang ke arahnya. Merasakan perintah Yangke, ia segera mengubah arah dan terbang di atasnya. Angin kencang bertiup di atasnya dan Lu Guinchen berkeringat dingin. Dia baru saja melewati gerbang neraka. Setelah menyelamatkan nyawanya, Lu Guinchen merasa seluruh tubuhnya lemas. Keringat bercucuran dan angin dingin menusuknya.
Jika Anda berani berbohong pada saya akan memastikan Anda tidak akan mati meskipun Anda ingin. Yang melototi Lu Guinchen dengan dingin. Katakan pada saya, apa rahasia benua ini? Wajah Lu Guinchen memucat dan ia menelan ludah. Ia menatap Yang Ke dengan memohon. Bisakah Anda membuat kedua monster ini mundur dulu? Dua pasang mata merah darah menatapnya dan jantungnya berdebar kencang. Perasaan seperti tergantung di ujung tali sungguh tak tertahankan. Yang Ke mendengus dingin dan sebuah perintah dikeluarkan di benaknya. Ular ekor mahkota dan kura-kura kaisar bintang segera berubah menjadi benang darah emas dan terbang kembali ke arah Yang Ke. Lu Guinchen tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dingin, melirik Yang Ke dan mendapati Yang Ke sedang menatapnya dengan tidak sabar. Jadi dia buru-buru berkata, "Saya akan memberitahu Anda rahasia ini. Bisakah Anda berjanji untuk tidak membunuh saya?" Hidup Anda tidak seberharga yang Anda kira. Membunuh Anda atau membiarkan Anda hidup hanyalah masalah pikiran. Tergantung seberapa berharga rahasia yang Anda katakan. Tubuh Lu Guinchen bergetar. Saya berani menjamin dengan nyawa saya bahwa Anda pasti akan tertarik dengan rahasia ini. Berhenti berbicara omong kosong. Anda akan mati jika terus berbicara. Iya. Lu Guinchen bergidik dan berkata tanpa henti. Jika saya memberitahu Anda bahwa benua ini telah melahirkan sumber kekuatannya sendiri, apakah Anda percaya? Sumber? Mata Yang Ke berbinar dan cahaya mengerikan keluar dari matanya. Ia berkata dengan suara berat. Bagaimana Anda tahu? Saya sudah di sini selama beberapa dekade, kata Lu Guinchen sambil tertawa getir. Suatu hari beberapa tahun yang lalu, saat saya sedang menyendiri, tiba-tiba saya merasakan gelombang energi spiritual yang tak biasa di benua ini. Sebuah pesan samar terpancar dari tanah. Saya pikir itu adalah harta karun langka yang muncul. Jadi saya mengirimkan indera ilahian saya untuk menyelidiki. Tetapi begitu saya melakukannya, saya tertarik oleh kekuatan itu. Saya melihat cahaya yang menyilaukan, rasanya seperti bayi yang baru lahir. Dengan rasa ingin tahu menggapai saya. Namun ketika saya mencoba melihatnya sekilas, cahaya itu menolak saya. Jadi saya tidak tahu apa itu. Kemudian setelah mempertimbangkan dengan seksama, saya merasa bahwa itu pasti asal-usul benua ini. Mengenai apakah itu, saya tidak terlalu yakin. Dia berbicara cepat, lalu menatap Yang Ke dengan cemas. Asal-usul? Sepertinya itu memang asal-usul. Yang Ke tertawa. Saat itu, ketika ia berada di benua gantung, indera keilahiannya melintasi kehampaan. Ia secara tidak sengaja melakukan perjalanan jauh di bawah benua terapung. Di sana ia memang menyaksikan masa energi yang bersinar. Begitu luas dan mengerikan sehingga Yang Ke tidak tahu apa itu. Saat itu kekuatannya terbatas dan ia tak berdaya mengendalikannya. Tetapi ia telah mengambil pendekatan yang hati-hati. Ia telah menanamkan seutas benang pikirannya sendiri ke dalam masalah itu. Dengan benang inilah Yang Ke mampu menemukan benua gantung secara akurat dan kembali ke sana. Mendengar kata-kata Lu Guinchen, Yang Ke langsung yakin bahwa itu adalah asal. Jika benua gantung adalah bintang kecil, maka yang dilihat Lu Guinchen adalah dirinya saat itu adalah asal. Namun, asal yang dilihatnya masih berkembang, belum sepenuhnya terbentuk. Sementara, yang dilihat Lu Guinchen adalah asal yang baru terbentuk. Jika dibiarkan benua terapung ini mungkin akan menjadi bintang sejati untuk kultivasi di masa depan. Anak muda, Lu Guinchen bertanya dengan gugup. Mengamati ekspresi Yang Ke tidak yakin bagaimana ia akan menghadapinya. Diam di sana dan jangan bergerak. Jika Anda berani bergerak, Anda akan mati. Setelah mengatakan ini, Yang Ke merasakan lokasi benang pikiran yang telah ia tinggalkan beberapa dekade lalu. Ia melesat pergi, tetapi segera berbalik. Melemparkan sebuah cincin kepada Lu Guinchen dan berkata, "Kemasi semua yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun." Setelah itu ia menghilang. Lu Guinchen memegang cincin yang telah lama hilang, berdiri di sana, menatap dengan mata terbelalak ke tempat Yang Ke menghilang. Butuh waktu lama baginya untuk tersadar.
Ia menyeka keringat di dahinya, raut ketakutan masih terpancar di wajahnya. Ia tidak tahu bagaimana Yang Ke bisa lolos. Rasanya jarak antara dirinya dan dirinya tak terukur. Sungguh konyol, ia berpikiran pertarungan putus asa setidaknya akan menimbulkan sedikit kerusakan. Seandainya ia melakukannya, ia pasti sudah hancur total. Setelah jeda yang lama, Lu Guichen dengan sedih terbang ke arah tertentu, bersiap untuk mengemas barang-barang berharga yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun di dalam cincinnya. Meskipun harta karun langka itu indah, mereka membutuhkan kehidupan untuk dinikmati. Sekarang tinju Yang Ke lebih kuat darinya, bagaimana mungkin ia berani melawan? Jauh di bawah tanah, Yang Ke telah mengerahkan upaya luar biasa untuk akhirnya berhasil turun. Tempat ini pasti berjarak setidaknya 10.000 mil dari permukaan. Namun di dalam ruang ini terbentang hamparan ruang hampa yang luas. Di tengah ruang ini, sebuah bola energi bercahaya memancarkan cahaya lembut. Itu adalah energi yang sama yang pernah dilihat Yang Ke puluhan tahun lalu. Namun kini tampak lebih kecil dan lebih padat daripada sebelumnya. Ketika Yang Ke tiba, sebuah gaya tolak yang dahsyat muncul dari bola energi ini, mengancam akan mendorongnya keluar dari ruang tersebut. Tapi Yang Ke berdiri di sana tak terpengaruh, tak tergerak oleh kekuatan yang luar biasa itu. Menatap energi bercahaya itu dengan seksama, ekspresi Yang Ke dipenuhi kegembiraan. Ini benar-benar asal-usul. Sebagai penguasa bintang dari bintang gelap, ia telah menyempurnakan esensi bintangnya. Jadi wajar saja ia memiliki otoritas tertentu di bidang ini. Meskipun bola asal dari benua gantung ini sangat berbeda dari asal dari bintang gelap, tak diragukan lagi itu adalah kekuatan asal. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh mengerikan, di luar kendali manusia. Bahkan menyatu dengan benang pikiran yang ditinggalkan. Bukankah itu berarti sekarang menjadi milik saya? Yang Ke mengamatinya sejenak, kegembiraannya semakin menjadi-jadi. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi benang pikiran yang ditinggalkannya telah terserap ke dalam asal-usulnya saat ia lahir dan tumbuh. Dengan kata lain, kekuatan asal ini telah tercetak dengan tandanya sendiri. Pantas saja ia merasa kekuatan ini menakutkan, namun tak mampu mengguncangnya. Jadi itulah alasannya. Yang Ke tiba-tiba menyadari. Sesaat kemudian tubuh Yang Ke gemetar karena kegembiraan. Bola kekuatan asal ini sudah memiliki tandanya sendiri, jadi memurnikannya pasti mudah. Jika ia bisa memurnikannya, bukankah ia akan menjadi penguasa benua gantung ini? Sekarang dia sudah menjadi penguasa bintang gelap. Jika ia bisa menjadi penguasa benua ini juga, ia akan menjadi penguasa 2 bintang. Hal semacam ini belum pernah terjadi di seluruh wilayah bintang selama ribuan tahun. Bahkan Raja Kekosongan tingkat ketiga yang kuat pun tak mampu memurnikan esensi bintang dari 2 bintang kultivasi. Pikiran Yang Ke terlintas di benak Yang Ke, membuatnya sangat gembira. Ia benar-benar merasakan manfaat menjadi seorang master bintang. Para master bintang dan bintang kultivasi mereka saling terkait erat. Berbagai kehormatan sekaligus penghinaan. Kekuatan bintang kultivasi menguntungkan master bintang. Kelemahan bintang kultivasi melemahkan master bintang. Begitu pula sebaliknya. Benua gantung adalah bintang kultivasi yang relatif baru dan kecil, memiliki potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Jika ia dapat memurnikan energi sumbernya, ia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pertumbuhannya. Memikirkan hal ini, Yang Ke tak lagi mampu menahan gejolak emosinya. Dia melepaskan indera ilahinya, mencoba berkomunikasi dengan energi sumber di hadapannya, tetapi tidak menemukan reaksi apapun. Setelah merenung sejenak, Yang Ke merasa lega. Energi sumber ini begitu baru, seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana mungkin ia bereaksi? Sempurnakan dulu, gumam Yang Ke pada dirinya sendiri, lalu duduk bersila, membentuk segel tangan dan menutup matanya. Detik berikutnya, gelombang energi spiritual murni memancar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan spiritual yang terlihat memancar, berubah menjadi wujud Yang Ke. Ini adalah tubuh spiritual Yang Ke untuk memurnikan esensi bintang. Seseorang harus melampaui tubuh dan menyatu dengan kekuatan sumbernya. Oleh karena itu, memurnikan esensi bintang adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran.
Mereka yang berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan tidak akan berani mencoba hal seperti itu tanpa keyakinan penuh. Sebuah fakta yang menjelaskan kelangkaan Master Bintang di dalam wilayah bintang. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.